warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan ini hingga hari ini, insya Allah hari yang ke-15 Ramadan. Semoga kita tetap diberi kesehatan dan kekuatan hingga selesai Ramadan. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah merubah kehidupan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba modern saat ini. Nabi Muhammad SAW adalah panutan terbaik bagi umat manusia di seluruh penjuru dunia. Ia adalah Nabi yang diberi mukjizat, kelebihan serta keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa pada umumnya. Maka dari itu beliau mempunyai sifat-sifat dan karakter yang amat patut dicontoh oleh kita sebagai umatnya di dunia ini. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah SWT berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah laman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Beberapa sifat-sifat Rasulullah yang patut kita teladani dalam kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik atau jujur adalah sikap menyatakan sesuatu sesuai dengan fakta atau tidak berbohong. Kejujuran Rasulullah sangat terkenal. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW merupakan kebenaran yang tidak ada yang salah sama sekali. Maka dari itu kita harus punya sikap jujur dalam situasi apapun. Sifat kejujuran harus dimiliki setiap manusia. Sebagai contoh, ada si fulan ditanya oleh guru, "Kamu tadi pagi sholat subuh atau tidak?" Si fulan menjawab dengan berbohong, "Iya Pak, saya sholat subuh tadi pagi." Kemudian bapak guru melanjutkan, "Jam berapa kamu sholat?" Si fulan berbohong lagi, "Jam 5 Pak." Bapak guru bertanya lagi, "Sholat kamu sama siapa?" Si fulan terpaksa berbohong lagi, "Saya sholat sama ibu, bapak, dan adik Pak." Hanya karena berbohong sekali, si fulan terpaksa berbohong lagi dan lagi. Karena sang guru terus bertanya kepada si fulan tadi. Jadi kita tidak boleh berbohong, karena berbohong sekalipun akan dapat menimbulkan kebohongan dan kebohongan berikutnya yang akan terus dan menyebabkan kita mendapatkan banyak dosa. Sifat yang kedua yaitu amanah atau dapat dipercaya. Rasulullah SAW biasa dipercaya untuk menyelesaikan masalah orang satu dengan yang lain, orang lainnya. Segala urusan ketika dipercayakan kepada kita, maka kita harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketika berjanji kepada teman, orang tua, sahabat, saudara, dengan siapapun kita harus menepatinya. Contoh, ketika kita dipercaya masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin di daerah kita, maka kita harus melaksanakan tugas sebagai seorang pemimpin dengan sungguh-sungguh, ikhlas dan adil. Jangan sampai mengkhianati kepercayaan yang sudah diamanahkan kepada kita. Berikutnya, sifat yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah yang nantinya akan disampaikan ke umatnya
Rasulullah selalu menyampaikan wahyu dari Allah tersebut secara detail, tepat, dan apa adanya, tidak ditambahi dan dikurangi. Nah, kita dapat meneladani sifat ini dengan menyampaikan persis apa yang kita dengar dari orang yang memberi informasi kepada kita. Jangan sampai kita menambah-nambahi, melebih-lebihkan, atau mengurangi, bahkan menyembunyikannya. Kemudian sifat yang keempat, fatonah atau cerdas. Seorang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Ini merupakan sifat yang pasti dimiliki oleh Rasulullah. Kita pahami betapa sulitnya tugas yang diemban Rasulullah, sehingga wajib memiliki sifat cerdas. Rasulullah SAW terkenal sebagai seorang yang cerdas dan pandai, serta sangat arif dan bijaksana. Dalam mengambil keputusan didasari dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Nah, dengan cerdas itu kita dapat membantu orang banyak dan membantu diri kita sendiri. Misalnya, kalau kita cerdas, kita tidak akan mudah untuk ditipu. Dengan cerdas itu kita dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Dengan cerdas itu pula kita dapat menyampaikan suatu dakwah dan memberikan solusi dari suatu masalah. Jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan Allah SWT, mari kita renungkan sejenak bagaimana jadinya apabila dunia ini tidak ada panutan atau teladan. Tentu banyak sekali masalah yang akan timbul di antara umat manusia. Mereka semua akan saling mencari kebenarannya sendiri-sendiri dan akan saling menfitnah satu sama lain, dan tidak ada yang merasa hidupnya itu damai, tentram, dan merasa tenang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengutus para rasulnya yang dengan sabar dan gigih dalam menegakkan kebenaran dan penuh kejujuran. Jamaah kajian Ramadan yang dimuliakan Allah SWT, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang justru sekarang menjadi tren. Wah, sekolah di mana pesantren itu tren, kan tren. Kalau nggak sekolah itu pesantren, nggak gaul kalau nggak pesantren.